terjun ke sungai, dia harus mengeluarkan dulu kotorannya. Oh my god, udah dapat. Seru sekali meluncur di aliran Sungai Sei, Batang Serangan, Sumatera Utara. Airnya bersih, dingin, dan riaknya cukup menantang untuk dilewati. Tubing saya pilih sebagai sarana transportasi untuk sampai ke kawasan Tangkahan. Gajah-gajah Sumatera langsung menyambut kedatangan saya. Pagi dan sore wajib bagi gajah-gajah Sumatera di kawasan konservasi Tangkahan, Kabupaten Langkat untuk mandi membersihkan diri. Halo Bang. Oke, ini Eva bentar lagi mau mandi sama teman-temannya, tapi memang sebelum terjun ke sungai, dia harus mengeluarkan dulu kotorannya. Karena kalau tidak, dia akan buang air di sungai dan mencemari sungai, sedangkan sungai ini bakal dipakai oleh masyarakat. Nah, sekarang saya mau coba untuk ngambil kotorannya Eva. Nggak tahu gimana rasanya, makanya saya mau coba ya. Oke. Oh my god, udah dapat. Rasanya anget. Dapat. Oh my god. Oke. Itu tarikan pertama saya. Saya mau coba lagi. Oke. Evanya harus mandi soalnya. Udah habis tahu Bang. Selesai, berhasil. Oke, sekarang Eva udah boleh mandi. Oke. Elevas maximus sumatrensis suka sekali berkubang di dalam air. Bukan hanya untuk mendinginkan suhu tubuh, tapi juga memenuhi kebutuhan air minum. Setiap hari, gajah butuh 20-50 liter air. Nah, ini Jika diapain Bang? tidak, akan mengurangi konsentrasinya dan gajah cenderung lesu serta kehilangan semangat. Oh, ini dikasih air. Eva, gajah paling tua sekaligus pemimpin kelompok gajah di kawasan konservasi Tangkahan, Sumatera Utara. Tahun ini usia Eva genap 51 tahun. Tubuhnya kuat dan Eva gemar sekali bermain. Kesehatan Eva sangat optimal meski usianya tengah memasuki masa senja. Nggak benar. Eva dan teman-temannya di sini merupakan gajah liar yang dulunya kerap berkonflik dengan manusia. Teritorial mereka semakin tergerus akibat pembukaan lahan perkebunan. Habitat gajah di Sumatera kian menipis. Satwa ini terancam punah. Dalam 20 tahun terakhir, populasinya menurun drastis hingga 70%. Status keterancaman gajah Sumatera dinaikkan dari terancam punah menjadi sangat terancam punah. Gajah Sumatera sulit bertahan hidup di alam liar. Habitatnya rusak dan gading mereka banyak diincar para pemburu yang tidak bertanggung jawab. Ini namanya Eropa. Ini termasuk dalam anggota keluarga yang bungsu di gajah Tangkahan. Ini umurnya setahun 2 bulan. Kelihatan ya masih mulus, semua abu-abu. Tidak seperti orang tuanya yang sudah mulai ada bercak-bercak. Memang kalau gajah muda itu bedanya,
masih mulus, yang tua makin tua dia akan seperti ini. Populasi gajah Sumatera kian hari kian terancam. Untuk itu, kawasan Tangkahan dijaga ketat sebagai benteng pertahanan gajah Sumatera. Senang banget ini. Hai. Gendut. Aku gemes, Bang. Ini dia diam, dia malah main-main belalainya. Ini artinya dia sangat rileks, sangat nyaman. Memang kalau mandi ini waktu yang paling disenengin buat gajah, karena dia akan main air, kemudian disikat-sikat, dan rasa gatal yang biasa dia dapat dari gigitan serangga itu akan tergaruk seperti ini. Tuh lihat, dia seneng banget. Tuh, nggak berpindah dari tadi, nggak bergerak-bergerak. Makan lagi. Ini gajah memang kerjaannya cuma makan aja. Pokoknya dalam satu hari dia harus makan 10% dari berat tubuhnya. Bayangin kalau beratnya 1 ton, berarti dia harus makan 100 kilo setiap hari. Harus nyiapin 100 kilo pisang. Oke, Bang, ya? Semoga saja lahirnya anak-anak gajah ini siap menjadi generasi penerus untuk meningkatkan populasi gajah Sumatera di Indonesia. Nah, itu namanya pengusing. Nah, kalau itu tuh pemangkah. Pemusing itu maju duluan, pemangkah yang nyerang. Nah, permainan kayak gini yang harus dilestarikan. Coba misalnya siapa ya? Kayak abang tuh. Hari ini mari berpetualang sambil bermain gasing ke Tanah Riau. Lihat, hanya saya perempuan pemain gasing di sini. Ya, sejak dahulu permainan ketangkasan ini memang hanya dimainkan oleh kaum laki-laki. Lemparan gasing yang kuat, hantaman oleh gasing lawan, serta tarikan tali yang sesekali mengenai badan memang cukup menantang untuk saya yang baru pertama kali memainkannya. Di sini tuh yang main gasing bukan anak-anak tapi bapak-bapak. Kalau dulu ya masyarakat sini tuh main gasing untuk merayakan panen, tapi sekarang nih jadi tradisi setiap hari masyarakat main gasing. Weh. Lagi, kedua. Selesai. Ya, mantap. Yang ketiga. Nah, permainan kayak gini yang harus dilestarikan karena bukan cuma seru tapi lihat dong kebersamaannya. Di mana ada gasing pasti ada masyarakat kumpul kayak gini. Pohon bakau yang dipilih itu tuh nggak sembarangan. Harus masih hidup di pohon dan umurnya tua. Saat diadu, ini kuat. Gak ada skala apapun, gak ada ukurannya. Cuma pakai insting biar bikin gasnya itu seimbang. Selesai bermain, mari mengintip bagaimana gasing-gasing ini dibuat. Hey, ini saya lagi ada di Desa Mekong, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Saya dengan Pak Ihsar dan Bang Amir lagi potong-potong pohon bakau nih. Nantinya pohon bakau ini bakal kita bikin jadi mainan tradisional gasing. Banyak yang menjuluki Desa Mekong, Kecamatan Tebing Tinggi Barat sebagai Desa Gasing.
Tak hanya memiliki perajin yang handal, kampung masyarakat Melayu ini juga rutin menjadi lokasi turnamen gasing Provinsi Riau. Pohon bakau yang dipilih itu tuh nggak sembarangan. Mesti dua syaratnya, harus masih hidup di pohon dan umurnya tua. Bagi masyarakat Mekong, membuat gasing adalah keahlian yang diwariskan dari nenek moyang. Gasingnya ini mesti didiamkan dulu selama seminggu dengan begini posisinya. Supaya airnya keluar, gasingnya kering, nanti pas dihaluskan bentuknya nggak berubah. Ini dia proses yang paling penting dalam pembuatan gasing. Disinilah gasing diratakan dan dibuat seimbang agar nanti bisa berputar kencang pada porosnya. Tentu saja, diperlukan ketelitian tingkat tinggi untuk menciptakan gasing yang layak adu. Nah, ini dia alat sederhana yang bernama larik, buatan para perajin gasing Desa Mekong. Lihat nih, ini cuma kayu dirangkai seperti ini, kemudian dikasih per, dienjot-enjot biar bergerak, dan tangan yang standby buat pakai pahat meratakan pinggir-pinggirnya. Dan ini gak ada skala apapun, gak ada ukurannya, cuma pakai insting biar bikin gasingnya itu seimbang. Dan gak semua orang bisa bikin seperti ini. Udah jadi gasingnya, udah balance, udah mulus Pak ya. Nah, tinggal dilukis biar cantik. Nanti kayak gini jadinya tuh. Bagus ya? Udang ketak atau mantis shrimp, dikenal juga dengan nama udang belalang, udang ronggeng atau udang kipas. Julukannya yang unik sebagai prawn killers atau udang pembunuh ternyata sebanding dengan cara mencarinya yang menarik. Ini sekarang saya dengan masyarakat dari tebing tinggi barat Kepulauan Meranti lagi mau buka lahan pertanian baru. Tapi langkah pertama harus seperti ini nih, bikin tanggul-tanggul. Ini gunanya buat mencegah air asin masuk ke lahan pertanian mereka di sana. Karena kalau masuk air laut bisa rusak tanamannya. Sebagai lahan marginal, rawa pasang surut memiliki banyak keterbatasan yang harus diakali agar dapat digunakan. Ini tanggulnya udah mau jadi, nanti dari ujung sana sampai ujung sana kita bikin tanggul semua. Tapi walaupun tanggul udah jadi, tetap kata masyarakat sini masih ada satu masalah lain yang mesti diselesaikan sebelum buka lahan. Nanti kita lihat. Ini tadi masalah yang saya bilang, ini rumah makohe. Jadi ini rumah dari salah satu udang yang tipe penggali tanah. Dia gali dalam semeter, 2 meter, dan makin dalam dia gali, itu makin banyak zat asam yang keluar. Tanah asam, tanaman bisa mati. Dan juga ini nih, ini tumpukan tanah yang dia gali dari dalam. Tuh. Kalau nggak dikendalikan, ini bisa sampai semeter lebih tuh. Dan bayangkan, kalau tanaman muda yang tumbuh, dia akan terangkat dan mati. Makanya nih, sekarang mau kita kendalikan pertumbuhannya. Aktivitas menggali tanah seperti ini dilakukan oleh si udang makohe hampir setiap hari. Karena di rawa lumpur air asin, makohe memang mendapatkan makanan dari substrat tanah seperti plankton, cacing, serta beberapa jenis tumbuhan. Untuk memancing makohe keluar tak rumit, cukup gunakan air rendaman beras. Keluar juga nih udangnya Bang. Ini satu. Ini betina Bang ya? Betina. Ini nih makohe. Lihat tuh, bentuknya tuh mirip kalajengking, tapi juga mirip kepiting ya. Dan ini nih, ini capitnya yang bikin dia bisa menggal tanah sampai dalam. Ini kata Bang betina, kalau bertelur bisa sampai ratusan ribu telur, makanya di sini tuh banyak banget.
Walau dibenci sebagai hama, tapi makohe cukup dicintai sebagai olahan kuliner. Namun harus dipastikan benar-benar bersih dari tanah yang menempel. Nah, ini nih pemanfaatan dari binatang yang dianggap perusak. Saya dengan Bu Nurung dan Mbak Ihrom mau bikin apa Mbak kuliner? Kopi makohe. Kopi makohe. Air baking. Apa yang dapat saya kira-kira? Kopi makohe. Kalau rasa sih memang nggak ada bedanya dengan kopi ya. Tapi aromanya nih kalau dicium masih ada amis-amisnya ya. Kebiasaan mengkonsumsi makohe sudah dikenal lama di beberapa negara Asia Pasifik. Seperti halnya di Thailand, udang yang juga dipanggil rama-rama ini telah lama dimanfaatkan sebagai obat penyakit asma. Makohe walaupun dianggap hama, perusak tanah, tapi ternyata nih kalau bersih diolah bisa bermanfaat. Jadi kopi makohe. Didorong kayak gini, kalau masyarakat bilangnya teknik golek. Yeay! Cuma satu-satunya di Meranti. Yeah! Potongan batang sagu siap dibawa ke kilang sagu untuk diproses menjadi tepung. Namun tak perlu repot memikul balok sagu yang berat ini. Petani sagu Meranti punya teknik yang unik untuk mengangkutnya. Ini nih uniknya kalau panen sagu di Meranti, jadi didorong kayak gini. Kalau masyarakat bilangnya teknik golek. Dan ini cuma satu-satunya di Meranti. Yeah! Balok-balok sagu siap ditarik dengan perahu mesin. Teknik memanfaatkan alam ini telah lama dilakukan karena banyaknya sungai di Meranti. Semakin kuat perahu melaju, semakin tegang tali tambang menarik barisan balok sagu. Jika sudah seperti ini, makin mudah para petani untuk berlari dan menghitung jumlah sagu yang dibawa. Namun harus tetap hati-hati karena masih banyak buaya di sungai ini. Tuh lihat Pak Jul seru banget lagi lari sambil ngitung tual sagu tuh balok-balok sagunya. Karena memang makin lama terendam itu makin buruk kualitas patinya. Jadi hitung sekarang biar nanti sampai pabrik langsung diolah.